Pemirsa, Satreskrim Polres Jember berhasil bekuk seorang konten kreator penista agama di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali. Dalam konten YouTube-nya yang beredar, pelaku menyebut sosok Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Seorang konten kreator warga perumahan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Jember lantaran membuat konten penistaan agama. Pelaku atas nama Donald Ignatius ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali karena menyebarluaskan konten yang menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik yang diposting pada 30 April 2025 ini disebarkan melalui akun YouTube miliknya, yakni Warta Kabar Baik, dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya umat Muslim. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama melihat, kita sama-sama menyaksikan di mana seorang apologet yang bernama Bang Fran Donald sudah ditangkap sama pihak yang berwajib karena hukum penistaan agama menimpa Bang Fran Donald. Ini sangat kita sayangkan Bapak Ibu. Kalau pihak Kristen itu cepat sekali ditangkap, hukum itu cepat sekali bertindak, hukum lari secepat kilat untuk menangkap orang Kristen yang dianggap penistaan agama. Tetapi hukum begitu lambat. Bahkan tidak mau jalan hukum. Jalan di tempat. Start di tempat Bapak Ibu. Ketika ada banyak oknum dari pihak Islam menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Hukum itu tidak jalan-jalan saudaraku. Hanya start di tempat. Bahkan ketika mereka membahas Alkitab, mentafsirkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, dianggap oleh banyak orang sedang berdakwah. Membahas agama lain, dianggap sedang berdakwah. Dan kesannya Bapak Ibu dibiarkan oleh pemuka agama. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia kita belum pernah mendengar mereka turun tangan ketika ada banyak oknum dari agama Islam membahas kekristenan, menghina kekristenan, mengolok-ngolok kekristenan Bapak Ibu. Belum pernah kita dengar Majelis Ulama Indonesia membina mereka. Kesannya seperti mereka ini dibiarkan, saudaraku. Hari ini mereka mu'alaf meninggalkan kekristenan, besoknya mereka menghina agama Kristen, besoknya lagi mereka mengolok-ngolok agama Kristen, besoknya lagi mereka menertawakan iman sebelumnya. Dan pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, tidak pernah melarang atau tidak pernah sedikit pun menegur oknum-oknum yang menghina agama Kristen. Bahkan kesannya seperti yang saya bilang tadi, dibiarkan saudaraku. Ada banyak sekali YouTube channel, podcast di mana mereka mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mereka mengolok-ngolok Alkitab, mereka menghina iman kekristenan. Hukum penistaan agama tidak pernah menjemput mereka. Hanya satu orang yang mereka jemput, yaitu Yahya Woloni. Apakah supaya tidak enak karena Bapak Muhammad Kece ditangkap, atau bagaimana? Kita juga tidak tahu saudaraku. Tetapi kalau kita melihat realita yang ada, sepertinya iya. Kenapa saya katakan sepertinya iya? Karena Bapak Muhammad Kece sampai sekarang belum lepas saudaraku. Sementara Yahya Woloni
hanya sebentar ditangkap, ditahan, langsung dibebaskan, saudaraku. Langsung dibebaskan. Makanya hukum penistaan agama hanya berlaku bagi orang-orang yang menghina Islam. Sementara orang Islam yang menghina agama lain, sepertinya hukum penistaan agama tidak diperlakukan. Nah, harusnya orang yang membuat aturan malu atau introspeksi diri atau mengoreksi diri. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita bayar pajak sama orang Kristen, agama-agama lain, bayar pajak sama di bangsa negara ini. Dan katanya kita punya hak yang sama. Bahkan kita dipandang sama oleh hukum. Tetapi penerapan di lapangan itu sangat berbeda sekali. Ini kenapa? Ada apa? Nah, coba lihat dari pihak-pihak tertentu. Tiap hari mereka menghina kekristenan. Tiap hari mereka mentafsirkan ayat Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok. Mana hukumnya, hukum penistaan agama? Kenapa hukum penistaan agama tidak pernah melihat? Apakah tunggu dilaporkan? Dan betapa banyak orang-orang yang sudah dilaporkan. Kenapa penistaan agama tidak pernah menjemput mereka? Orang-orang yang sudah duluan dilaporkan. Bang Dosman sudah melaporkan beberapa nama para polemikus yang menghina Tuhan Yesus, yang menghina kekristenan, yang menghina Alkitab. Tetapi sampai detik ini hukum penistaan agama belum menjamah, belum menangkap, belum mendatangi mereka. Belum sampaikah kepada mereka atau bagaimana? Ini kenapa seperti ada pembiaran di sini. Nah, coba dulu teman-teman tulis di kolom komentar, kenapa bangsa dan negara kita, khususnya hukum penistaan agama, ada pembiaran kalau agama mereka menghina agama lain. Contohnya Ustadz Abdul Somad. Ya. Lalu kita melihat Bapak Pendeta Gilbert Lumondo sampai cium tangan Bapak Jika. Luar biasa, saudaraku. Aneh bin ajaib. Dan saya juga berharap kepada teman-teman apologet, jangan bahas nabi mereka. Jangan. Kebakaran jenggot mereka kalau nabinya dibahas. Karena banyak sekali orang-orang di sekitar sana itu yang rela mati demi nabi, Bapak Ibu. Banyak sekali, bukan sedikit. Makanya ketika kita singgung nabi mereka, sedikit saja kita singgung, mereka marah, ngamuk-ngamuk. Anak Batak sudah mengalami, 2 kali mengalami. Bang Donald ini juga sudah 2 kali, Bapak Ibu, mengalami. Bang Fran Donald ini sudah dua kali mengalami. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman, para apologet, para penginjil, tidak usah bahas-bahas nabi mereka. Saya saja yang sangat hati-hati dalam berbicara di medsos, itu membuat banyak orang kebakaran jenggot. Mereka hari-hari ini sibuk sekali mencari cara bagaimana saya salah dalam berbicara di medsos, supaya bisa ditangkap, Bapak Ibu. Ketika saya live di TikTok, ratusan orang memprovokasi saya supaya saya terpancing. Tapi sampai detik ini, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa menjaga lisan saya. Saya bisa menjaga tutur kata saya. Saya masih bisa mengontrol emosi saya. Saya masih bisa menguasai diri. Sehingga saya tidak mau menyebutkan nama nabi mereka dan hal-hal yang kira-kira membuat mereka tercabik-cabik hatinya, tercabik-cabik jantung dan pikirannya. Saya tidak akan katakan apapun, saudaraku. Bapak Ibu bisa lihat di live, ketika kita live, bagaimana cacian, hinaan, cercaan mereka terhadap Tuhan Yesus. Saya balas, tidak, biarkan. Karena beda, ajaran kita dengan ajaran mereka itu sangat berbeda.
Kalau kita mau melakukan hal yang sama sebagaimana mereka lakukan, tinggallah di luar negeri. Belanda kah? Amerika kah? Jangan tinggal di Indonesia. Selesai kita. Tinggal di Amerika. Saya kalau bukan penginjilan di pedalaman, saya sudah ke Amerika Bapak Ibu, atau ke Belanda. Tapi karena saya pelayanan ke pedalaman, menjangkau mereka kembali yang sudah undur di hadapan Tuhan, menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman. Kalau saya tidak penginjilan Bapak Ibu ke pedalaman, saya sudah ke luar negeri. Ke Amerika saya pergi, atau ke Belanda saya tinggal. Tapi karena saya punya hati untuk melayani anak-anak Tuhan di pedalaman, terutama sekali mereka yang sudah dimu'alafkan Bapak Ibu. Bayangkan saudaraku, sering sekali di media sosial kita mendapatkan berita-berita, kata-kata begini. Jangan membawa-bawa orang yang sudah beragama untuk masuk agama Kristen. Marah mereka, tersinggung mereka. Tetapi Bapak Ibu, mereka lupa. Setelah mereka buat aturan, mereka lawan sendiri aturan itu. Mereka langgar sendiri aturan tersebut Bapak Ibu. Setelah mereka buat, mereka lawan aturan itu, dan mereka langgar aturan tersebut. Mereka lakukan Bapak Ibu. Kantong-kantong Kristen di pedalaman itu diobok-obok, mentawai, nias, diobok-obok Bapak Ibu. Dengan berbagai cara. Mentawai banyak sekali pemuda-pemudi Katolik meninggalkan Yesus, masuk agama sana. Nah, kita hadir, kita bina, kita jangkau kembali, supaya mereka menemukan kebenaran, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka kembali kepada Yesus Bapak Ibu. Karena kita sangat paham, Alkitab berkata di bawah kolong langit ini kata Alkitab, bukan kata pendeta, bukan kata penginjil, bukan kata gembala, bukan kata gereja, tapi kata Alkitab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Maka saudara yang sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus. Demi apapun. Demi jabatan, demi pangkat, apalagi demi perempuan, apalagi gara-gara pacaran, Anda tinggalkan Yesus. Rugi dunia, rugi akhirat. Tidak akan mendapatkan kedamaian selama Anda di dunia ini. Memang Anda berada di komunitas yang luar biasa, tetapi damai tidak ada. Ada banyak kita dapatkan mu'alaf-mu'alaf di lapangan. Mereka kembali. Kenapa? Gara-gara tidak ada ketentraman dan ketenangan Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus hati kita damai. Hanya di dalam Yesus pikiran kita tenang Bapak Ibu. Jiwa kita tenang. Hanya di dalam Yesus. Di Mentawai satu hal yang saya dapatkan, yang membuat mu'alaf itu Bapak Ibu tidak tenang, tidak damai apa? Ketika mereka beribadah, mereka sangat sulit beribadah. Sulit sekali mereka beribadah. Kenapa? Karena harus pakai bahasa Arab. Membaca Al-Quran, kitab yang mereka imani sekarang, sangat sulit. Makanya di media sosial jarang sekali kita dapatkan mu'alaf membaca kitab yang diimaninya Bapak Ibu. Tidak pernah kita dapatkan. Oh, ada Felix Xiao misalnya. Oh, ada Ustaz Nababan misalnya. Oh, ada Kainama misalnya. Oh, ada Yahya Waloni misalnya. Saudara tidak pernah melihat mereka membaca Al-Quran. Kecuali ayat-ayat tertentu yang mereka ulang-ulang. Ayat-ayat tertentu yang mereka sudah hafalkan. Inilah yang sering mereka bacakan di media sosial. Bukan Al-Quran dibuka, dibaca. Nggak pernah kita lihat. Ayat-ayat tertentu yang sudah mereka hafal, dan ayat-ayat itulah yang mereka ulang-ulang. Nah, bagi orang yang tidak paham, ini bisa dibodohin. Tapi seperti saya yang memahami, tidak bisa mereka bodohin Bapak Ibu, karena saya tahu ini ayat yang sudah sering mereka baca, yang sudah dihafal. Makanya tidak ada satupun mu'alaf yang pintar membaca kitab yang diimaninya. Donditan misalnya, mana pernah kita melihat Donditan membaca kitabnya?
yang dia bahas Alkitab terus. Ini harusnya kena penistaan agama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Don Ditan ini tiap hari membahas Alkitab. Ya, Don Ditan tiap hari membahas Alkitab. Tapi apakah kena penistaan agama? Tidak, saudaraku. Kenapa? Ya karena agamanya apa? Tapi saya misalnya, saya bawa kitab saya yang lama, lalu saya baca, lalu saya tafsirkan menurut maunya saya. Oh, dalam waktu dekat ditangkap, saudaraku, karena dianggap penistaan agama. Karena dianggap saya tidak punya hak untuk membaca kitab saya yang lama. Tapi tidak berlaku bagi mereka yang sudah mu'alaf. Bagi mereka yang sudah mu'alaf, tiap saat, tiap waktu, tiap detik kita melihat mereka membaca dan membahas kitabnya yang lama. Semua mu'alaf, saudaraku, selalu membahas kitabnya yang lama. Harusnya Majelis Ulama Indonesia, para kiai, para ustadz membina mu'alaf ini supaya jangan membahas kitabnya yang lama. Melarang supaya mereka jangan mengolok-olok Alkitab. Karena di dalam Al-Quran juga sudah dilarang oleh Allah, sudah diberikan penghimbauan oleh Tuhannya mereka, Bapak Ibu. Apa kata Tuhan mereka? Jangan engkau menghina, mencaci maki sesembahan yang tidak engkau sembah, karena nanti mereka akan membalas. Nah ini Bapak Ibu, ya sudah ada larangan, tapi mereka tidak pernah mau tahu terhadap larangan itu. Kemungkinan mereka baca bil-lughah al-arabiyah, tapi mereka tidak pernah membaca artinya, sehingga mereka tidak tahu. Karena kebiasaan mereka hanya membaca Arab, tidak pernah membaca arti. Sehingga larangan-larangan tersebut tidak mereka ketahui, Bapak Ibu. Nah ini dia, saudaraku. Jadi harus ada pembinaan. Jangan seolah-olah dibiarkan. Betapa banyak murtadin ditangkap gara-gara membahas kitabnya yang lama. Ada Gracia Pelo, dia bukan murtadin. Pak Yusuf Munubulu, ya, Pak Aman yang di Bandung ditangkap. Siapa lagi? Bapak Muhammad Kece, Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditangkap gara-gara membahas kitabnya yang lama. Bapak Kece gara-gara membahas kitabnya yang lama dan nabinya yang lama. Siapa lagi? Pak Aman juga begitu. Bapak Ustadz Yusuf Roni ditangkap gara-gara membahas agamanya yang lama. Tapi mereka, Bapak Ibu, mu'alaf, tidak akan ditangkap apabila membahas agamanya yang lama. Kecuali satu baru ditangkap. Siapa itu? Yahya Waloni. Itu pun kalau kita melihat Bapak Muhammad Kece, sebagaimana saya katakan tadi, itu tidak adil, saudara. Pak Kece sampai sekarang belum keluar. Yahya Waloni sebentar di dalam langsung keluar. Hanya sebentar di dalam langsung keluar, Bapak Ibu. Itu Yahya Waloni. Ya. Nah ini. Jadi sekali lagi, kenapa hukum penistaan agama lari secepat kilat untuk menangkap orang Kristen yang membahas Islam? Dan kenapa hukum penistaan agama diam di tempat ketika ada orang Islam yang membahas Kristen? Ini tanda tanya saya kepada pihak yang berwajib ataupun kepada hukum penistaan agama. Ini kenapa? Ya, kenapa? Dan kepada teman-teman semuanya, saya ingin mengimbau kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman para apologet dan kepada YouTuber Kristen, hati-hati dalam mengambil video daripada Cakradonya. Ya, Bang Cakradonya beliau di Amerika dan sudah menjadi penduduk Amerika. Istri beliau orang Amerika. Jangan kita ambil video beliau, kecuali video beliau diskusi dengan para ustadz, dengan orang Islam, itu tidak masalah. Tapi kalau beliau buat VT sendiri, lalu saudara ambil, itu bermasalah. Karena kita dianggap menyebarkan. Beda dengan mereka. Kalau mereka tidak masalah, Bapak Ibu. Mereka tidak masalah karena dianggap dakwah. Ya, tidak masalah mereka karena dianggap dakwah. Jangan kita lakukan itu. Kalau kita lakukan, kita bermasalah. Seperti yang dialami oleh Bang Donald Trump. Bang Donald Trump itu memposting videonya Bang Cakradonya tentang ini fiktif. Nah, tidak lama kemudian langsung kena.
hukum penistaan agama. Harusnya yang kena itu Bank Cakra Dunia. Berdasarkan Bank Cakra Dunia di Amerika, jadi yang kena itu adalah orang yang menyebarkan di Indonesia ini. Nah, saya tidak pernah memposting video Bank Cakra Dunia di channel Injil Habaget. Kenapa? Karena bermasalah. Jadi yang saya posting di YouTube itu diskusi Bank Cakra dengan para Islam. Itu pun sudah banyak sekali saya potong-potong, Bapak Ibu. Nah, satu lagi hal yang sangat penting. Mereka, Bapak Ibu, bebas, tidak perlu potong-potong ketika membahas kekristenan. Dengan vulgar, bebas membahas gereja. Dengan begitu vulgar, mereka bebas membahas Alkitab. Dengan begitu vulgar dan sangat kasar sekali, bebas membahas Yesus. Tapi jangan coba-coba kita melakukan hal yang sama, membahas kena. Jangan, saya tidak berani sebutkan nama itu. Tidak mau saya sebutkan. Bahaya. Bukan bahaya, tapi bahaya, Bapak Ibu. Ya, bahaya. Jadi jangan, saudaraku. Injil saja kita beritakan mereka kepanasan kok. Yesus saja kita beritakan. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu mereka kepanasan, Bapak Ibu. Ya, mereka kepanasan. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit. Itu kita beritakan. Mereka kepanasan, saudaraku. Apalagi kita beritakan yang lain. Apalagi kita senggol-senggol kitab mereka. Apalagi kita senggol-senggol nabi mereka. Apalagi kita senggol-senggol agama mereka. Oh, Bapak Ibu. Rela mati mereka demi agama, demi ini, demi itu. Rela mati, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak, saudaraku, kita tidak diberikan otoritas oleh Tuhan. Sehingga kita rela mati demi Tuhan. Aku rela mati demi Yesus. Enggak ada. Ya. Tidak diberikan kuasa, tidak diberikan otoritas, tidak diberikan apapun kepada kita sehingga kita rela mati demi dia. Enggak boleh seperti itu. Inilah yang membuat saya bangga. Saya boleh percaya kepada Yesus Kristus. Saya tentunya Bapak Ibu juga sangat bangga menjadi pengikut Kristus. Ya. Saya sangat percaya, saudara sangat bangga menjadi pengikut Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, Bapak Ibu. Nah, inilah sekali lagi saya, kalau bukan penginjilan di pedalaman bersama dengan Bang JDP, saya sudah tinggal kalau tidak di Amerika, di Belanda, Bapak Ibu. Tapi karena saya punya beban untuk melakukan penginjilan di pedalaman. Karena Bapak Ibu, pelayanan di pedalaman itu tidak cukup waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Makanya saya bersama dengan Bang JDP 3 minggu baru pulang. Kalau sudah masuk pedalaman, 3 minggu baru pulang, saudaraku. Nah, bukan hanya 1 hari, 2 hari. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang katanya pergi penginjilan 1 hari, 2 hari, itu bukan penginjilan itu. Itu hanya untuk buat seminar dan KKR. Kalau penginjilan itu tidak cukup waktu 1 hari, 2 hari. Banyak habis waktu kalau kita benar-benar penginjilan. Nggak cukup waktu. Tapi kalau hanya untuk buat KKR, seminar, itu paling lama 3 hari, 4 hari. Paling lama 4 hari, Bapak Ibu. Tapi kalau penginjilan, seperti yang kami lakukan bersama dengan Bang JDP, itu berhari-hari, Bapak Ibu. Karena kita dari door to door, dari rumah ke rumah. Kita beritakan Injil, kita kuatkan. Nah, di rumah itu nanti ada si A, ada si B, ada agama ini, ada agama itu. Mereka dengar apa yang kita sampaikan. Sambil ngopi, sharing. Ya, sambil makan gorengan, sharing, Bapak Ibu. Itu yang kami lakukan di pedalaman. Sambil makan keladi, sharing. Sambil makan pisang rebus, sharing. Kopi kami bawa. Kadang-kadang sambil makan biskuit. Ketawa mereka mendengarkan kesaksian kami. Ketawa mereka mendengarkan apa yang kami sampaikan. Ya, betapa banyak orang dikuatkan di pedalaman, Bapak Ibu. Dan sangat bersyukur ada satu desa di pedalaman Mentawai yang dulunya banyak mu'alaf, sekarang sudah banyak sekali mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Bahkan musala sudah kosong, Bapak Ibu. Ada satu daerah di Mentawai. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa,
dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Dan saya sangat berharap dan sangat membutuhkan doa dan dukungan saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.